Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngecek aki dinasti 100 ampere yang kita paralel dengan 120 ampere roket. Nah, ini karena beda ampere, jadi uji cobanya cukup 3 bulan. Saya mau ngecek selama 3 bulan itu kondisi si aki dari dua jenis aki yang berbeda ini seperti apa. Ini dicas oleh 100 watt peak karena lagi di di review ulang PLTS-nya selama setahun, lagi dibersih-bersihin panelnya, jadi diturunkan semua. Saya cuma pasang satu panel untuk ngecas yang si dinasti ini. Kemudian ini 200 watt peak buat aki VM yang udah soak, yang udah nggak bisa diapa-apain, yang cuma bisa buat keperluan lampu saja, lampu outdoor. Pakai aki VM ini ya masih samar-samar terangnya lah ya. Masih sayang kalau dikiloin, masih ada listriknya dikit. Oke, kita akan matikan dulu. Kita off kan biar ngecas akinya dari aki tester ya, kita bisa lebih presisi. Sekarang sih 12.7 masih kosong ya. Kita coba ini ke sini. Nah, di postingan ketika saat pertama kali dulu beli, saya agak surprise juga ya, karena CCA-nya itu dibilang di atas 1000 gitu. Sementara aki yang lain ini paling 700, 600 gitu. Nah, kenapa si dinasti ini bisa di atas 1000? Apakah metode pengukurannya, tipe pengukuran? Kalau di aki tester yang saya punya nih, di si Ancel yang 100.000, 200.000-an lah yang murah meriah gitu ya. Nah, misalkan kita mau ngetes baterai tes ini, kita nanti ada menunya. Nah, nanti kita pilih yang ini ya, AGM. Nah, ini bisa pakai standarnya CCA atau pakai GB. Nah, ini ya. Ada lagi MCA. Nah, saya akan tes dengan semua jenis selection inputnya. Kita akan review 3 bulan pakai inverter dinasti. Sebentar. Nah, ini inverter dinasti 100 ampere. Cuma masalahnya ketika uji coba yang pertama ini saya paralel dengan 120 ampere. Jadi kurang ideal ya uji cobanya. Karena pasti ada yang bermasalah gitu, entah itu yang 120-nya atau yang 100-nya, karena untuk menggabungkan dengan beda kapasitas itu katanya punya potensi problem. Setinggi itu gitu, CCA-nya di atas 1000 gitu ya ketika awal beli, dan sekarang setelah 3 bulan pakai CCA-nya dia jadi berapa gitu. Oke, kita testing, pilih saya. Nah, dulu ada yang berkomentar, ada yang minta dipilihkan selectionnya pakai yang nomor 2 AGM flat gitu ya, kemudian nanti pakai GB. Sekarang saya mau pakai CCA dulu nih. CCA karena ini 100 ampere biasanya selectionnya itu di 500 katanya ya, saya juga kurang paham lah. Kita pakai selection inputnya CCA dulu di level 500 ampere untuk aki 100 ampere hours. Oke, testing.
Nah, ini hasilnya 855 CCA. Ini 800 CCA-nya. Healthy-nya 100%, masih 100%, cuma kurang ngecas ya. Makanya tadi ketika kita pasang kutub plus minus ini nggak ada percikan, jadi kurang. Nah, selection input pakai CCA di 500 amperes. Hasilnya seperti ini, good battery 100%, SOH-nya, SOC-nya 86%, artinya harus dicas. CCA-nya 855. Luar biasa. Ini bener nggak nih aki tester saya nih? Oke, kita balik ke selection input yang lain. Kita akan pakai yang GB ya. Baterai test AGM flat. Kita pindahin tadi pakai yang ini, select inputnya CCA. Yang kedua kita akan tes pakai GB. Nah, ini GB nih, global battery ya. Katanya ini singkatan dari global battery. Nah, kalau di GB ini kita tinggal masukin nih, kalau aki kita 100 kita masukin 100. Kalau kita aki kita 120 ya kita tinggal masukin 120 gitu. Jadi patokannya dari ampere hours-nya katanya gitu ya, katanya. Saya belum nemu manual book tutorial cara pakai aki tester yang bener gitu ya, yang membahas satu-satu tuh di YouTube kayaknya belum nemu deh. Oke, ini tadi nomor 2 ya, AGM flat. Kemudian mode select inputnya pakai GB. Nah, ini udah 100 ampere hours, GB-nya kita tes. Masih good battery juga, 851 ya, memper dikit lah. Berarti dengan dua select input CCA dan GB, hasil CCA ini masih di range 850 sampai 855 tadi ya. Kita akan pakai yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga kita akan pakai masih di main menunya sini ya, baterai test. Kita baterai type-nya kita pakai nomor 2 juga. Cuma mode select inputnya kita akan pakai MCA itu marine apa ya C-nya? Cold ampere atau apa. Jadi standar buat baterai kendaraan air gitu ya, baterai di kapal-kapal pesiar, kapal laut katanya pakai standar ini nih. Dan ini biasanya lebih tinggi hasil si CCA-nya ya. Kita pindahin ke, jadi ada CCA, ada MCA. Nah, 500, oke. MCA-nya 500, CCA juga pakai 500, tapi kalau GB kita inputnya di 100. Centong. Nah, ini CCA-nya kalau pakai select input MCA itu lebih tinggi ya, karena dia ada koefisien 1 kali 1.2 atau 1.3 dari nilai CCA. Kalau kita select inputnya pakai MCA, ini 1100 CCA nih. Nah, jadi kalau saya mau jualan baterai, saya bakal upload testingnya pakai MCA ini biar CCA-nya tinggi banget. Tesnya pakai baterai type-nya yang nomor 2 AGM flat. Sekarang karena saya masih bingung ya, ini yang si Dynasty ini termasuknya tipe apa. Kata yang jual tipenya gel katanya.
Jadi ketika dia ngetes pakai yang gel ini, nah, kita akan tes kalau pakai baterai type gel ini hasilnya sama nggak nih CCA-nya ya. Gel, oke. Nah, balik lagi kita ke yang pertama, pakai CCA dulu. CCA-nya di 500. Oke. Balik lagi ya. Select inputnya, jadi baterai type-nya kita pilih tipe gel, enter. Select input, kita coba di CCA dulu, kita pasang 500, testing. Apakah kalau kita pilih AGM dan gel itu hasilnya agak beda? Wow, lebih tinggi ya. Kalau kita input dia di gel, CCA-nya 1000. Nah, 1019. Jadi kalau kita ngetes dengan select input yang sama, tapi baterai type-nya kita masukkan baterai type yang beda, ternyata CCA-nya nih selisihnya lumayan ya. Bedanya 200. Yang pertama 800, yang kedua ini 1000. Nah, tapi kesimpulan dari tester ini berarti si CCA-nya si Dynasty ini emang 800 sampai 1000 kali ya. Ulang ya. Nah, ini kenapa menarik ya kita mengetahui level CCA, karena gini, kita kalau jual beli baterai misalkan ke pinggir jalan kan kita cuma taunya oh ini masih di atas 12 volt. Nah, begitu kita cek pakai aki tester, ternyata si CCA-nya udah drop, sehingga ketika udah kita beli sampai di rumah dites, loh kok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dipakai load yang aneh-aneh gitu ya, alias cepat ngedrop. Nah, pengalaman saya dulu seperti itu. Kalau beli aki bekas di pinggir jalan, misalkan aki kuah yang bekas mobil atau apa, cuma buat uji coba gitu ya, biasanya kan dicek manual ya, pakai voltmeter doang, dilihatin oh ini nih masih di 12 volt, bagus. Nah, ternyata ada jurus lain dalam melihat si aki itu masih kita layak beli enggak kalau yang bekas, kalau memang peruntukannya untuk selain nyalain lampu gitu ya. Jadi selain voltmeter yang menunjukkan angkanya masih di atas 12 volt, juga ada indikator lain, yaitu yang tadi itu tuh ada SOH, ada SOC, ada CCA, ada internal resistance. Pokoknya banyak lah parameternya. Saya akan ulangi baterai tesnya dengan tipe si gel. Tipenya gel, CCA 500. Jadi kita selection input baterai type, kita pakai yang dua jenis, AGM dan gel. Nah, kalau gel ini lebih tinggi, 1000 ya, 1022 nih sekarang, good baterai. Nah ini yang tadi saya bilang nih, untuk tahu baterai itu masih layak kita beli untuk yang second, biasanya indikator ini yang dimainkan, ada SOH-nya, healthy-nya masih sehat 100%, kemudian SOC-nya, charging-nya, kemampuan dia di charge ini 81%, 12,6 sama ya. Kemudian internal resistance, hambatan dalamnya nih. Jadi kalau hambatannya tinggi, mau dicas itu kayak pintu gitu ya. Kalau hambatan internal resistance tinggi, pintunya ketutupnya berat banget untuk dibuka atau ditutupnya. Jadi ketika dia dicas nggak mau ngecas, ketika ditarik di discharge nggak mau ngejalanin load. Itu mungkin yang dimaksud dengan internal resistance. Kalau internal resistance-nya itu masih rendah, kayak pintu aja tuh, buka tutupnya masih enak, di charge-nya dia bisa ngecas ngefull, kemudian di discharge-nya juga bisa digunakan untuk aneka perabot yang
sesuai dengan datasheetnya lah gitu ya. Oke, good baterai. Back. Lanjut kita tes baterai tes dengan AGM dengan inputan. Sebelumnya pakai CCA, kita input pakai GB sekarang. Nah, aku balik lagi. GB global baterai kita masukkan rating si tipe akinya 100 ampere hours GB. Oke. Nah, ini dengan selection input baterai type-nya di tipe gel, CCA-nya 1021. Nah, jadi kalau saya mau jualan baterai kuah, baterai kering, itu bisa diakali dengan milih selection inputnya gel semua gitu ya. Biar CCA-nya tinggi. Karena kalau kita pakai tipe AGM, dia bakal di 800. Jadi selisihnya 800 sama 1000 gitu ya. 200 angka lumayan bisa bikin kita terpesona. Aku terpesona. Ulangi lagi. Satu lagi. Gel, GB, MCA. Oh, kalau MCA sih udah pasti tinggi ya. Kalau MCA itu 1.2 atau 1.3 lebih tinggi dari CCA. Nah, 1300. Kalau MCA sih kayaknya lesot lah ya. Agak kurang relevan untuk dijadikan pegangan. Jadi kalau CCA dan GB mungkin itu tipe yang bisa kita pegang. Oke ya, final check alias penutupan alias closing. Saya akan balikan baterai type-nya, saya pakai AGM flat plate. Aduh, agak susah lidahnya nih. Tipenya pakai GB. Kita naikin ke 100. Enter. Nah, sekarang nih aneh kan, CCA-nya tinggi, ininya 0, cas 80%. Nih pasti ada yang aneh nih. Kita ulangi. AGM, GB. Ini kalau tester murahan nih kayak gini nih. Tapi murah-murah juga minimal ini bisa jadi guidance kita apakah kondisi aki kita nih masih layak untuk digabung atau dia udah nggak kuat gitu ya. Nah, jadi beberapa kali kita tes pakai baterai type AGM gel, paling rendah si CCA-nya kita dapat di level 800 untuk aki dinasti ini. Ya, kesimpulannya saya tidak bisa menyimpulkan, cuma bisa sharing dari hasil dites pakai Ancel baterai tester BST 100 yang harganya 300 dapat 2. Waktu flash sale hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau ngetes yang lain, misalkan baterai roket, nah ini karena kurang ngecas pasti hasilnya agak kurang bagus juga. Jam 1.30. Kalau tadi pagi kita ngecas di level 12.6, SOC-nya masih di 80%-an. Nah, ini udah dicas oleh 100 watt peak, 14 volt, lagi mendung. Kita akan cek kalau voltage-nya udah naik di 12.9 sampai 13, apakah level CCA-nya
menjadi lebih bagus. Kita jam 1.30. Kalau tadi pagi kita ngecas di level 12.6, SOC-nya masih di 80%-an. Nah, ini udah dicas oleh 100 watt peak, 14 volt, lagi mendung. Kita akan cek kalau voltage-nya udah naik di 12.9 sampai 13, apakah level CCA-nya menjadi lebih bagus. Kita cut dulu. Nah, jadi kalau ngecek baterai pakai aki tester katanya harus dalam kondisi dalam kondisi tidak di-charge gitu ya. Oke, nah saya pakai aki tester yang satu lagi. Tadi pakai aki tester yang baru keluar dari box, dapat CCA-nya 800. Nah, kita pakai aki tester yang sudah lama kita buka. Apakah dia hasilnya CCA si Dynasty ini 100 ampere itu ada di level 800 juga, atau aki testernya tuh yang error ya. Oke. Jadi saya ngecek pakai 2 aki tester. Tapi mereknya sama ya. Murahnya juga sama. Kenapa sampai punya 2? Ya karena dulu belinya flash sale 1 buy get 1 gitu ya. Kalau dapat diskon harus segitu, 300-an dapat 2. Oke, bismillah. Nah, oke, gini aja lah. Ini sekarang 12.8, baru dicas dapat berapa tadi ya? Baru dapat dikit sih. Baterai tes. Baterai tes saya pakai nomor 2. Kita seperti tadi pagi, kita akan lakukan 2 jenis pengetesan baterai type, pakai nomor 2 AGM dan nomor 4 gel. Oke, kita pakai AGM flat CCA, pakai yang 100 ampere, rating untuk 100 ampere di 500. Nah, CCA-nya naik ya. Jadi kalau dia kondisi charge-nya SOC-nya naik sampai 100%, 12.8, CCA-nya dia bakal lebih mantap. Kita tes reset. Sekarang pakai yang gel. Oh, pakai ini juga ya, pakai AGM. Pakai AGM tapi begitu. AGM tapi select inputnya pakai GB 100. Nah, kalau tadi pagi pakai Ansel yang satu ini dia 800 berapa ya, 30 apa 850. Sekarang kita pakai aki tester yang satu lagi. Ini sama nggak ya? Kita sampai 2 kali pakai aki tester nih.
Ini replace. Ini harus diulang nih. Kagak diulang. Biasanya kalau dia minta diulang itu mungkin karena capitannya kurang oke ya. Oke, GB balik lagi. Nah, ini udah keluar. Sama ya, di 860-an juga. Kalau yang tadi pakai select inputnya CCA 880. Sekarang pakai GB global baterai di 883. Ini berarti pakai dua alat aki tester, cuma mereknya sama nih ya. Harusnya kalau mau lebih ideal lagi pakai aki tester yang beda nih, harus pinjam ke toko aki kali. Jadi CCA-nya nih 860 si Dynasty. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan pengetesannya pakai baterai tes, pakai gel. Pakai gel, balik lagi ke CCA pakai 500. Kalau pakai gel pasti nih CCA-nya lebih tinggi, bisa 1000 kali. Nah, bener kan? Dia bakal menunjukkan CCA-nya 1000. Jadi jangan kaget ya kalau di di grup ada yang sharing sampai 1000. Nah, berarti dia ngetesnya pakai seperti ini. Pakai tipenya gel, kemudian CCA. Nah, jadi dari kita milih baterai type itu bisa menghasilkan rating CCA yang beda. Kalau tadi sebelumnya ketika kita pakai baterai type-nya AGM flat gitu ya, itu CCA-nya di 800, tapi kalau pakai gel ini 1000. Cuma untuk CCA 800 atau 1000 itu udah tinggi banget gitu ya, dibanding aki yang model-model seperti ini. Ini 800 sudah terpesona banget gitu. Terpesona. Oke deh, back lagi. Main menu baterai tes, tadi pakai gel. Gelnya tadi kan CCA ya, dapat 1000. Sekarang pakai yang global baterai GB. Nah, kalau pakai GB katanya kita tinggal setting aja di sininya 100 Ah. Oke, saya pijit ini. $1039 lah, malah lebih ini ya. Tapi nah ini saya nggak ngerti ya. Ada rate 112 1000 kirain 100 1120A. Nah itu nggak ngerti ya, rate-nya itu rate apa itu ya. Oke, jadi dari dua pengetesan dengan dua aki tester seperti ini, si Dynasty ini punya rating CCA di range 800 sampai 1000 CCA-nya ya. Bagus atau enggaknya ya saya kurang paham juga. Cuma kalau kita ngetes, testing lagi ya. Kalau kita ngetes berdasarkan baterai tester ini, berarti kondisi si Dynasty ini udah 3 bulan pakai. Udah 3 bulan pakai, berarti selama 3 bulan masih di atas 800 CCA-nya. Nah, ini dia SOH-nya 100%, SOC-nya 99. Kemudian baru dicas setengah hari ya, pakai 100 watt peak. CCA
865, voltage-nya sekarang ini 12.9. Nah, segini 12.8, 12.9. Internal rate-nya, IR-nya ini masih bagus nih, masih rendah ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari baterai yang 100 atau 120 ampere, biasanya nih internal rate-nya itu di bawah 5 lah ya. 3 sampai 5 mili ohm itu masih bagus. Nah, kalau nggak salah analogi internal resistance itu kan hambatan dalam katanya ya. Jadi kalau hambatannya besar, berarti ketika dia dicas ya banyak hambatannya gede. Jadi ketika dicas dia nggak mau ngecas, ketika dia dipakai listriknya kagak mau keluar karena terhambat gitu. Mungkin logikanya begitu ya. Kayak keran katanya, kerannya itu kalau tangkinya gede tapi kerannya karatan di dalam, meskipun kerannya udah kita puter gede, air yang keluar dari tangki itu kecil. Nah, itu perumpamaan si internal resistance seperti itu. Jadi kalau dia kecil, karat yang ada di keran itu tipis, sehingga air atau aliran listriknya dia bisa keluar dengan lancar. Begitu. Oke ya, berarti saya cukup puas ngecek si Aki Dynasty dengan 2 baterai Aki tester. Kayaknya udah cukup mewakili, sudah cukup bisa mempertanggungjawabkan bahwa hasilnya ini memang di atas 800 ini CCA-nya ya. Mantap.